PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Lalu Ibu menegaskan posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2024 sampai 2014 yang lalu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan membahas tentang Pak Prabowo yang konon ceritanya, waduh kayak dongeng beko konon, itu diisukan akan bertemu dan digagalkan oleh Pak Jokowi. Ulahnya ayah Handa Ganjar. Siapa itu? Ya, Nababan guys. Kan sama-sama putih ya. Tapi ingat ya, katanya PDIP tidak jadi oposisi guys ya. Jadi pertanyaan saya berarti anak Yaman si Anies ya guys ya, itu sendirian guys. Karena kalau PDIP nggak jadi oposisi ya, kan anak Yaman sendirian itu ya. Katanya mau buat partai sendiri apa gimana itu. Itu gimana guys ya, menurut kamu, menurut kalian itu gimana guys? Anehnya tidak mau oposisi, tidak mau koalisi, tidak mau masuk kabinet lah intinya lah. Aduh, jadi intinya kalau masalah banteng itu ya nggak usah pusing, nggak usah bingung ya guys ya. Nah, banteng ya kayak gitu guys. Pengen menang sendiri lah intinya. Ya, jadi mungkin ya dipikir-pikir ya guys ya, duh saya kalau oposisi nanti partai saya semakin hancur. Karena sudah banyak statement 2029 banteng tenggelam. Gitu. Aduh ini bakal tenggelam beneran, ini saya takut lah. Jadi masuklah ke ataupun mengeluarkan statement tidak jadi oposisi. Aduh, ya namanya politik aneh ya guys ya. Kadang A, kadang B, kadang C. Aduh. Ya, nggak apa-apa lah. Dan di sini kita akan mendengarkan para netizen terkait masalah Megawati dengan Prabowo. PDIP sekarang mati segan, hidup enggan. Nampak tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya tujuan. Dia tidak mau menjadi oposisi, tapi dia tidak mau masuk kabinet. Itu artinya dia tidak mau menjadi oposisi, tapi sekaligus tidak mau menjadi koalisi. Lalu apa gunanya PDIP menjadi sebuah partai? Partai itu kan hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama dia menjadi oposisi, yang kedua dia menjadi koalisi. Sekarang kedua-duanya ditolak oleh PDIP. Dia tidak mau menjadi koalisi sekaligus dia tidak mau menjadi oposisi. Tapi setelah saya pikir-pikir, mungkin itu adalah alasan yang paling masuk akal yang bisa dilakukan oleh PDIP. Karena Ibu Megawati hanya akrab dengan Bapak Prabowo. Ibu Megawati kurang akrab dengan Bapak SBY. Ibu Megawati kurang akrab dengan Pak Amin Rais. Kalau PDIP menjadi oposisi, tidak menutup kemungkinan keagraban yang sekarang ini terjalin antara Ibu Megawati dengan Bapak Prabowo akan redup dengan sendirinya, Pak. Mungkin hal itulah yang ditakuti oleh PDIP sehingga PDIP tidak mau beroposisi dengan pemerintahan Prabowo. Tapi di sisi lain, PDIP nampaknya tidak mau juga menjadi bagian dari koalisi karena di situ ada Gibran. Kita tahu bahwa PDIP nampaknya menyatakan perang terbuka terhadap Pak Jokowi
Dan itulah yang kemudian menghalangi PDIP untuk masuk kepada pemerintahan Prabowo karena di situ ada Gibran. Inilah yang sering kali saya sebutkan kenapa PDIP sedari dulu salah langkah dalam menentukan jalan politik mereka. Dondong oposisi, dondong oposisi, duku icis-icis, dulu bilang jadi oposisi, ganti jadi mitra strategis. Ya, itu adalah lagu yang diplesetkan dari lagu tradisional anak-anak, Dondong Opo Salah. Lagu plesetan tadi memang cocok untuk menggambarkan apa yang terjadi dengan partai yang para elitnya kemarin-kemarin lantang berteriak mau jadi oposisi, tapi sekarang malah melipir mau jadi mitra strategisnya pemerintah. Loh kok bisa? Kenapa? Dalam dunia politik, kemampuan berubah-ubah warna seperti bunglon itu memang menjadi salah satu hal yang biasa dilakukan oleh para pelakunya. Hari ini merah, besok hijau, lusa abu-abu, itu biasa. Kenapa partai politik dan politisi harus punya ilmu bunglon ini? Ya alasannya nggak jauh beda sama alasan bunglon itu sendiri, yaitu untuk bertahan hidup. Bunglon berubah warna kan memang untuk bertahan hidup di alam liar, menghindari predator dan berburu mangsa. Dengan kemampuannya itu, para bunglon bisa melangsungkan hidupnya dan terhindar dari mara bahaya. Begitu jugalah partai politik dan politikus. Kemarin teriak mau jadi oposisi pemerintah atau presiden terpilih karena masih kalap akibat kekalahan. Sekarang setelah mikir-mikir, ngitung-ngitung, lalu berubah pengen jadi mitra strategi saja. Drastis ya perubahannya. Ya nggak apa-apa. Kalau dalam dunia perbunglonan nasional, ilmu berubahnya memang sudah level advance. Kok nggak konsisten? Kok nggak malu? Alah, nggak usah ngomong konsisten dan malu. Semua akan lupa seiring berjalannya waktu. Jadi kalau ada yang berspekulasi, apa ini ada hubungannya sama kasus sekjen yang jadi tersangka, apa ini adalah sebuah transaksi politik, apa ada yang lagi cari teman buat diajak kongsian menghadapi musuh yang sama, walaupun yang dimusuhi temannya yang diajak kongsian itu, ya enggak tahulah. Spekulasi itu ibarat fantasi seks, semakin liar semakin menggoda. Makanya banyak yang berspekulasi sampai kemana-mana. Yang jelas, mau jadi oposisi kek, mau jadi mitra strategis kek, yang penting jadi baik aja. Kalau jadi mitra strategis membuat situasi politik jadi adem, ya bagus. Masyarakat kan jadi ikut ke bawah adem. Asal jangan kumat lagi aja cita-citanya jadi oposisi. Jangan sampai udah gandengan tapi diem-diem mikir jorok. Yang jelas dari perkembangan ini terlihat bahwa Partai Nganu itu sudah mengalami perubahan. Dan sangat mungkin perubahan ini terjadi karena friksi di internalnya telah mencapai anti klimaks dan berujung pada kesepakatan. Daripada pecah berkeping-keping, mending salah satu ada yang ngalah dan dituruti maunya. Dan barangkali kemauan untuk merapat ke pemerintah ini dianggap sebagai sebuah langkah yang bagus. Bagus, karena kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memberi banyak keuntungan ketimbang kalau tetap kekeh jadi oposisi. Karena mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah itu risikonya cukup tinggi. Mereka bisa kehilangan simpati dan dukungan masyarakat kalau pemerintahnya semakin solid dan semakin legitimate di mata masyarakat. Kalau approval ratingnya bisa menyamai pemerintah sebelumnya, ya bakal gawat. Oposisi cuma akan jadi ayam sayur dan pihak yang memble. Kalau sudah memble ya pasti bakal ambiar. Loh, kan gitu. Tapi feeling saya sih, langkah Partai Nganu ini tidak lepas dari konsistensi sikap suksesornya. Teman-teman tahulah siapa. Soalnya kalau dicermati dengan seksama, meski masih terlihat tegak lurus,
Sang suksesor ini sikapnya sangat lunak dan tetap positif pada pihak-pihak yang selama ini dianggap sebagai lawan politik Partai Singanu itu. Dan semoga kelak sang suksesor ini bisa duduk di tahta ketua umum dan merubah arah angin menjadikan Partai Nganu ini lebih baik dan lebih adem. Memang sudah saatnya mereka melupakan rasa sakit hati yang malah bikin tetanes tidak berkesudahan. Sudah saatnya melupakan puisi berapi-api yang hanya ingin memelihara dendam seperti yang dibacakan di hari ulang tahunnya kemarin. Dibakar luka. Wasu. Semoga bermanfaat. Rahayu. Teman-teman, kita lihat deh akhir-akhir kesini ya, PDIP sudah mengambil sebuah langkah yang sekiranya saya pikir melembut. Ya, itu terbukti dengan statementnya. Dia mengatakan bahwa PDIP bukanlah oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi menjadi mitra strategis. Ya. Beda dengan ketika zamannya Pak SBY dulu, PDIP menjadi oposisi. Nah ini kan statement ini dimunculkan gitu. Nah kita lihat ini ada arah politik yang dilakukan oleh PDIP mengarah yang gaya-gaya lembut gitu ya. Tapi yang lucunya ya, petinggi-petinggi PDIP seperti Pandana Baban ya kan mengatakan bahwa wacana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati itu selalu gagal dikarenakan ada pihak ketiga yaitu Pak Jokowi. Nah, ini aneh nih. Kalian mau masuk menjadi bagian mitra strategis pemerintah yang padahal Prabowo sendiri ngomong ketika pidato di acara salah satu partai ya, ulang tahun partai, mengatakan bahwa dia butuh PDIP sebagai oposisi gitu. Tetapi hari-hari ini PDIP mau ngambil, tapi lucu. Mau masuk ke Pak Prabowo tapi menolak Pak Jokowi. Itu kan aneh. Padahal kita sama-sama tahu ya, apa yang dilakukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah strategi yang memang dilakukan bersama gitu. Hal yang lucu lah menurut saya, PDIP pengen ketemu Pak Prabowo, tetapi di permukaan dia mau menggeser Pak Jokowi. Padahal biasa-biasa aja Pak Jokowi juga saya pikir nggak ada masalah. Kalau memang ada pertemuan, ngapain diumbar-umbar di media dan lain-lain bahwa kegagalan pertemuan tersebut dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu kan aneh. Dan saya rasa ya akan sulit strategi Anda untuk meraih hatinya Pak Prabowo kalau kayak gitu. Jangan merasa aneh kalau banteng yang berbuat. Sudah pasti ya guys ya, biar masyarakat menilai kalau Pak Jokowi itu salah dan jelek. Karena apa? Karena menghambat, mengganjal pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Woi, Nababan tua, bapaknya Ganjar. Iya guys ya, Nababan, bapaknya Ganjar, sama-sama putih rambutnya. Masyarakat Indonesia sekarang itu udah cerdas, Bung, ya. Mau apapun yang kamu katakan tentang Pak Jokowi sudah tidak mempan. Ini ya, jadi tenang saja guys ya, tenang saja guys ini. Kalau yang punya pikiran, waduh bakalan perang nih, pecah nih antara Prabowo dan Jokowi, itu hal yang mustahil. Ya, catat, hal yang mustahil. Karena kita tahu sendirilah betapa dekatnya Prabowo dengan Pak Jokowi. Karena ya terus terang ya, tanpa Pak Jokowi, Pak Prabowo belum tentu bisa menjadi presiden yang sekarang. Loh, enggak bang, kan itu ada Gibran. Lah, Gibran kan anaknya. Itu. Dan tidak bisa dipungkiri, jubir
tangan kanannya Pak Prabowo juga bilang kalau Pak Prabowo itu menanyakan dan meminta restu izin dari Pak Jokowi terkait beliau Pak Prabowo akan menjadi calon presiden dulu, ya kan? Yang sekarang sudah menjadi presiden. Kalau belum disepakati ataupun diizinkan, ya kalau bahasa diizinkan itu politik ya apa ya, didukung lah ya guys ya, katanya Pak Prabowo tidak akan maju, tapi karena didukung jadi maju dan bersama Gibran. Jadi yang masalah podcast, bagi yang sudah melihat podcastnya si Refli Harun, si pembuat apa ya, kaum sakit hati terus berkelanjutan itu guys ya, jangan percaya itu ya, karena itu adalah meleset guys lah ya, meleset, intinya itu nggak benar. Oke, jadi kalau Mak Banteng mau bergabung ya silahkan lah ya, yang penting jangan mengganggu kabinet merah putih untuk menjadikan Indonesia emas di tahun 2045.